Khawatir seorang guru SMP Lamongan, Jawa Timur yang menampar berulang kali siswanya lantaran berperilaku tidak sopan. Dan kini guru tersebut disanksi. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan pemerhati anak dan pendidikan, Bu Retno Listiarti. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang. Agung di sini, Bu Retno. Terima kasih sudah berkenan bersama kami di Berita Satu Siang. Tapi apa pendapat Anda, Bu Retno, soal kasus seperti ini nih, di mana ada seorang guru melakukan tindak kekerasan karena dipicu oleh murid yang bertindak tidak sopan, memanggil nama saja. Ya, pertama kita prihatin ya dengan kondisi ini. Yang kedua adalah sebenarnya kalau melakukan tadi ya anak tidak sopan itu kan tidak harus ditampar seperti itu gitu. Tidak sopan itu ya anak diberi pengertian gitu ya, karena harusnya guru-guru ini paham juga terkait dengan perkembangan psikologi dan perkembangan otak seorang anak. Anak itu ini ya SMP ya, itu sebenarnya belum matang kan otak yang di depan yang berpikir, yang analitis, yang tahu resiko gitu ya. Itu sebenarnya di otak yang paling depan gitu. Nah, itu belum berkembang. Semua manusia begitu. Nah, yang berkembang lebih dulu kan yang emosi, yang perasaan gitu. Nah, lalu kalau kondisi yang seperti ini ya anak harusnya diberi peringatan, diajak bicara kenapa melakukan itu, bukan dengan cara-cara seperti ini kekerasan. Dan itu kekerasannya kalau kita lihat videonya ya itu agresif sekali ya, karena disertai begitu wajah yang sangat marah gitu. Dan yang kedua saya rasa ini tadi disebutkan oleh kepala dinas soal tim satgas. Seharusnya kalau guru dengan murid itu diselesaikannya di tim PPK. Jadi ada di Oke. sekolah gitu berdasarkan Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Itu harusnya yang bicara adalah, yang menangani adalah tim PPK-nya sekolah itu. Jadi bukan dilaksanakan oleh tim satgas. Yang kedua, mestinya tidak diselesaikan dengan tadi ya tiba-tiba salam-salaman kemudian mediasi. Tapi ini gurunya menyadari kesalahan nggak? Dia sudah berapa kali sebenarnya melakukan ini gitu. Dan ini hal yang seharusnya anak-anak dimintai pendapat, saksi-saksi juga gitu ya, dikumpulkan bukti. Baru nanti tim PPK-nya merekomendasi apa yang harus diberikan sanksi kepada si guru gitu. Nah, itu nanti Oke. diserahkan kepada kepala sekolah. Jadi dari sisi penanganan ini tidak sesuai dengan Permendikbudristek 46. Nah, itu yang kedua adalah ketiga adalah ketika kemudian saat mediasi ceritanya memaaf-maafkan. Nah, bagaimana dengan nasib si anak? Dia pertama dipermalukan, dipukul dan lain-lain ya. Ini kan perlu ada pemulihan. Nah, tim Bukan tidak mungkin PPK akan itu mengalami harusnya trauma secara psikologis ikut. begitu ya, Bu Retno ya? Iya, betul. Jadi ini yang kan gimana? Ini kan kita tidak mendengar ya, Mas ya. Habis itu mau gimana nih anaknya dipulihkan seperti apa? Yang ada adalah gurunya mau ditaruh di dinas pendidikan. Kan itu yang kita dengar. Ya. Jadi seharusnya memang ada identifikasi lebih lanjut terlebih dulu begitu ya. Mendengar keterangan dari sejumlah Betul. saksi begitu, apakah ini sudah terjadi berulang kali atau baru pertama kali terjadi, apa yang menjadi masalahnya begitu ya, Bu Retno? Betul, sehingga menimbulkan efek jerahnya itu tidak hanya pada si guru, tapi guru-guru lain di sekolah itu yang mungkin juga melakukan tindak kekerasan. Ya kita kan tidak tahu, jadi maksudnya ditanya dulu gitu. Nah artinya kalau ternyata kekerasan itu biasa di sekolah ini, kan berarti harus ada pembinaan lebih lanjut oleh tim Mhm. satgas gitu. Nah jadi harus dilihat. Jadi kalau ada momentum seperti ini, harusnya ditanya lebih lanjut, digali lebih dalam. Ya Oke. ada apa nih dengan sekolah ini gitu, itu yang harusnya, karena ketika sekolah sebagai tim PPK-nya aja nggak punya kewenangan apa-apa, lalu kalau guru lain melakukan terhadap anak lain bagaimana? Kan nanti gini, gampang nanti tinggal mediasi, tinggal Hmm. maaf-maafan, kan akan seperti itu. Sementara anak-anak gimana? Perasaan anak-anak gitu ya. Tadi anak-anak lain yang ngelihat aja ya Mas, itu bisa secara psikologi kena loh Oke. dampaknya. Jadi yang Sangat mungkin menyaksikan ya, kekerasan pun kita aja yang akan melihat kena. dari video dari Iya, luar aja merasa ada gejolak begitu ya, apalagi mereka yang ada di dalam ruangan. Terlebih mereka juga masih di bawah umur begitu ya, Bu Retno. betul. Itu kan tapi dari segi Iya. Dan itu cuma 34 detik. Bisa jadi tuh kemarahan dan lain-lain itu berlangsung lebih dari 34 detik kan? oke. Bu Retno, tapi itu kan dari segi anak-anaknya begitu, dari segi gurunya begitu. Sedangkan untuk anak-anaknya seperti apa Anda melihat Bu Retno? Apakah ya anak-anak zaman sekarang juga memang cenderung punya keberanian lebih begitu terhadap guru atau seperti apa?
Karena kalau kita melihat di zaman dulu begitu takutnya kita terhadap seorang guru, tapi di dalam kasus ini begitu, ini ternyata dimulai dari seorang anaknya yang memanggil nama begitu, nama langsung gurunya. Iya, ini kan katanya 3 kali ya memanggil nama sehingga memicu kemarahan gitu ya. Iya. Ini kan pertama harus ditanya dulu ya si anak. Jadi kalau disiplin positif itu adalah menggali dengan bertanya. Kok kenapa kamu memanggil saya tanpa kata ibu? Menurut kamu itu sopan nggak? Gitu. Harusnya itu dialog yang dibangun si guru. Anak ini salah, tapi untuk menyadari kesalahan itu harus ada dibuka dulu, ditanya alasan dan sebagainya. Nah, lalu lain kali jangan begitu ya. Itu kan bisa dimulai setelah digali. Oke, maksudnya apa? Tapi kan kemudian kita bisa kasih kayak itu kecuali gini ya. Anak ini melakukan kekerasan sama gurunya gitu. Kan kalau kasus ini kan manggil ya, kok bisa sampai sebegitunya gurunya itu marah gitu. Nah, ini yang menurut saya berarti secara emosi kan nggak stabil ini orang dewasanya gitu. Harusnya tidak menghadapi anak-anak dengan cara seperti itu. Yang kedua, anak-anak itu sebenarnya meniru lingkungan sekitar, meniru orang dewasa di sekitar, baik itu orang tua di keluarga, ya paman bibi yang mungkin interaksi di keluarga mereka. Dan yang kedua adalah meniru apa yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Jadi ketika orang-orang dewasa kemudian beri perilaku tadi ya, misalnya ya tidak sopan, ya kemudian melakukan kekerasan, anak-anak ini juga akan melakukan gitu. Oh, jadi nyelesain masalah itu harus dengan kekerasan. Oh, kalau anak berperilaku tidak langsung aja pendisiplinnya kekerasan, seperti itu. Nah, ini juga saya tidak melihat Dinas Pendidikan ini menggali lebih jauh tentang sekolah ini gitu ya, seperti apa menciptakan sekolah aman dan ramah anak tuh nggak ada gitu. Jadi langsung aja nih kayak persoalan antara guru sama si murid, tapi tidak ada masalah dengan instansinya. Padahal keamanan sekolah itu harus menjadi sebuah sistem. Jadi kalau satu guru aja dengan bebas ngelakuin itu, jangan-jangan ini sebuah kebiasaan. Lalu anak yang menyebarkan video ini kan direkam temennya nih, saya yakin. Nah, yang menyebarkan ini ya karena mereka udah muak dengan kekerasan yang terjadi, itu bisa terjadi. Jadi memang harusnya digali. Ini yang nggak terjadi saya lihat di kasus ini ya untuk Dinas Pendidikan ini harusnya mari coba dipelajari deh tuh Permendikbudristek 46 2023 dengan lebih seksama gitu, karena Anda akhirnya tidak menyelesaikan kekerasan nih dan bisa terjadi next time terjadi lagi kasus kekerasan karena kan tidak pernah ada efek jera nih pada para pelaku. Bu Retna, terima kasih sudah berbagi insight siang hari ini. Harusnya ini menjadi catatan evaluasi bagi kita semua begitu ya. Bagaimana penanganan untuk kasus-kasus serupa ke depannya. Tetapi harapan kita tentunya sama Bu Retna. Tidak ada lagi kekerasan yang mewarnai dunia pendidikan. Nanti kita berbincang lagi Bu Retna. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian diskusi kita bersama dengan pemerhati anak dan juga pendidikan Bu Retno Listiawarti. Kita ke informasi berikutnya.